Kemudian martabah yang kedua, wa thumma martabatul imamain wa huma kal wazirain lis-sultan, ahaduhuma sahibul yamin wa huwa mutasarrif bi idnil qutbi fi alamil malakut wal ghaib, wa thanihuma sahibul yasri wasyahadah. Maqam yang kedua adalah maqam dua wazir, dua asisten, dua menteri, sebagaimana dua asistennya seorang raja. Ini dalam maqam kewalian. Yang satu disebut dengan sahibul yamin pada posisi yang kanan, dan yang satu disebut dengan sahibul yasar pada posisi yang kiri. Jadi seorang kutub diapit oleh dua walinya Allah, dan konsep seperti ini telah dibicarakan oleh urafa, baik kita berbicara tentang tasawuf ataukah kita berbicara tentang irfan, maka inilah konsep kewalian yang dipakai secara umum oleh mereka. Makam kekutuban telah kita pelajari sejenak. Setelah itu makam dua imam atau dua wazir yang mengapit satu penguasa atau satu sultan. Sahibul yamin dan sahibul yasar ini memiliki perbedaan yang sangat menyolok, di mana di antara sahibul yamin dan sahibul yasar makamnya lebih tinggi sahibul yasar. Kenapa? Karena sahibul yasar telah melakukan perlanglangan spiritual dari satu alam ke alam-alam yang lain. Jenjang alam yang paling rendah itu dikatakan dengan alam al-ghaib al-mutlaq. Alam setelah itu naik ke atas, di situ ada lagi satu alam yang disebut dengan alam malakut. Di situ ada lagi satu alam yang lebih tinggi yang disebut dengan alam mulki. Di situ ada lagi yang disebut dengan alam syahadah, dan di situ ada lagi alam yang disebut dengan alam al-insan kamil. Maka bagi orang yang mengapit salah satu daripada hambanya Allah Al-Kutub ini, yang berada di sebelah kirinya lebih tinggi karena telah menyelesaikan semuanya itu dan makamnya di bawah kekutuban. Sementara yang di sebelah kanan, dia adalah orang yang derajatnya di bawah dari sahibul yasar. Sahibul yamin lebih rendah derajatnya daripada sahibul yasar, dikarenakan masih belum tuntas dalam perjalanannya. Apabila kutub meninggal, maka orang yang ada atau yang mendapatkan gelar sahibul yasar inilah yang akan menggantikan kekutuban tersebut. Demikianlah selamanya Allah menciptakan. Kemudian di bawahnya itu disebutkan pula thumma martabatul arba'ah, 4 daripada walinya Allah yang menduduki martabah berikutnya. Kemudian thumma martabatul budala'is sab'ah al-hafidhina lil aqalimis sab'ah wa kulluhum qutbun lil iqlimil khassa bih. yakni martabah budala, jumlahnya adalah 7 orang yang diperintahkan oleh Allah dengan kekuasaan kutub tadi untuk menjaga 7 iklim bumi. Kemudian selepas itu mereka pada setiap iklimnya adalah kutub. Di sini ada istilah 2 kutub, kutub yang paling tinggi dan ada. Maka istilah kutub-kutub bila yang menyampaikan orang awam, kita tahu bahwa mereka tidak pernah faham tentang istilah itu. Kemudian disebutkan thumma martabah al-ithna asyar. Kemudian martabah yang ke-12 adalah wali 12 orang, al-hakimin alal buruj ithna asyar, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang memberikan atau memiliki kekuasaan terhadap 12 bintang. Wa ma yata'allaq bihi, dan apa yang berhubungan dengan bintang-bintang itu, mereka inilah yang mengurusi. Wa thumma al-20, kemudian ada lagi martabah 20 walinya Allah. Wal arba'in, ada lagi 40. Wa tis'ati wa tis'in, dan ada lagi 99 yang merupakan madahir asma'ul husna, yang merupakan simbol dari asma'ul husna, ila 360, hingga sampai kepada 360 dari wali-walinya Allah. Makam-makam ini telah ditentukan. Selepas itu dikatakan di sini ada lagi satu makam yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, yakni makam yang tadi dari kutub sampai kepada makam badan. Itu ditentukan orang-orangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bawahnya itu ada lagi makam kewalian yang diganti, dikurangi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bawahnya wali-wali yang bisa bertambah jumlahnya dan bisa berkurang. Ini adalah tingkat kewalian yang paling rendah. Bisa saja kewalian seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicanangkan 1 tahun ke depan dan pada tahun kedua dicabut oleh Allah. Bisa saja kewalian berjumlah sekian ribu orang kemudian dikurangi oleh Allah menjadi ratusan.
maka makam kewalian yang paling rendah ini adalah makam kewalian yang bertambah dan yang berkurang. Di bawah itu adalah makamnya para zuhad, orang-orang yang zuhud, dan sulaha, orang-orang yang saleh, minal mu'minin al-kainina fi kulli zaman ila yaumiddin. Dan di bawah itu adalah orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah yang beriman yang ada di setiap zamannya. Berarti orang-orang yang beriman paling rendah. Di bawah itu lagi adalah al-muslim. Muslim dengan mukmin berbeda. Muslim adalah mereka yang mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, tetapi belum tentu meyakini sepenuhnya. Tetapi bila mukmin, ia meyakini dan berbuah sedikit cinta di hatinya kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melihat bagaimana sebenarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tema yang ada di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-wasilah wal waslah ila ridwanillah. Kami sabda Rasulullah, yakni kami, aku dan ahlul baitku, adalah merupakan wasilah, dan merupakan wasilah menuju kepada Allah, dan merupakan tali perhubungan menuju pada ridhonya Allah. Tidak bisa umat Muhammad berangkat kepada Allah tanpa Rasulullah. Jangan bermain-main dengan wasilah, karena wasilah memiliki argumentasi dalam hadis, puluhan hadis. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah menuju kepada Allah. Siapa wasilah kita? Rasulullah menjawab, nahnu al-wasilah. Lantas siapa harus membuang Rasulullah? Mengapa tidak menghormati Rasulullah dengan sebaik-baiknya penghormatan? Maulid yang kita adakan sekarang salah satu bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Orang yang menggunakan Rasulullah saja belum tentu sampai kepada waslah, kecuali mengingat hakikat daripada wasilah tersebut. Maka kami adalah wasilah menuju ridhonya Allah. Bagaimana mungkin kita akan membuang Rasulullah dan mengharap ridhonya Allah, sementara menggunakan nama Muhammad dalam salat, menggunakan nama Muhammad dalam salawat, menggunakan nama Muhammad di dalam doa? Orang yang seperti ini saja belum tentu mendapat ridhonya Allah. Kenapa? Karena mereka baru tahu tentang wasilah, mereka belum kenal kepada wuslah. Tingkatan wasilah dan wuslah berbeda. Muhammad perantara dan Muhammad bentuk perhubungan pada ridho Allah. Di sini kita harus meraih daripada makna al-wasilah dan wuslah. Kemudian di dalam sebuah ayat yang lain dikatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 35, dan yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 57. Dua ayat dalam Al-Quran berbicara tentang wasilah, dan salah satu tema hadis yang ada sekarang berbicara tentang wasilah. Terlalu banyak hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang wasilah. Karenanya saya himbau kepada diri sendiri dan kepada yang hadir untuk tidak mengabaikan makna daripada wasilah dan wuslah yang hakikatnya ada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang harus kita ambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di malam ini Maulid diadakan bersama-sama menggalang ukhuwah, menggalang ittihad, menggalang persaudaraan dan persatuan, karena sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempersatukan nilai tauhid, yang mempersatukan ajaran Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan terus kepada nabi-nabi yang lain. Semuanya diambil menjadi satu, menjadi risalah al-Islamiyah. Muhammad pemersatu dalam tauhid dan akidah. Selepas ini sudah tidak ada lagi. Jangan berbicara tentang nabi-nabi yang lain, jangan berbicara tentang nabi-nabi yang bukan nabi kita. Haram hukumnya mengedepankan nabi-nabi yang lain dan menggugurkan Rasulullah. Salah satu waktu datang seseorang kepada Rasulullah, dia membawa kitab Taurat. Di waktu itu Rasulullah duduk dengan khalifah pertama Abu Bakar. Di waktu duduk, tiba-tiba datang pihak yang ketiga membawa sebuah kitab Taurat. Langsung tanpa menunggu komentar dari Rasulullah, membuka Taurat itu di hadapan Rasulullah.
Sehingga Abu Bakar waktu itu menyaksikan wajah Rasulullah merah padam karena murka atas perbuatan orang yang membawa kitab Taurat tersebut. Kemudian diisyarahkan dengan Abu Bakar dengan sebuah sikutan, melahirkan engkau, kenapa tidak engkau lihat wajah Rasulullah yang berubah karena engkau berbuat sesuatu di depannya? Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, andai kalian tahu bila Musa hadir di zaman sekarang, sabda Rasulullah, dia akan menjadi uku yang paling mencintai aku dan paling taat kepadaku. Andaikan Musa hadir di zaman sekarang, dia akan mengajarkan bagaimana cara mahabbah agar umat Muhammad mencintai Muhammad yang sebenarnya. Andai Musa hadir, Musa yang akan mengajari kalian. Musa yang akan mengajari bagaimana cara berbakti kepada Muhammad. Kenapa? Karena Musa pencinta Muhammad. Musa adalah orang yang ingin berbakti kepada Muhammad, pernah memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku umat Muhammad. Dalam sebuah komentarnya di beberapa zaman terdahulu, yakni di saat Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berdialog. Kok masih ada umat ini yang mengutamakan nabi yang terdahulu, mengutamakan kitab-kitab yang terdahulu? Apakah kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haruskah kita paparkan di malam ini derajatnya Rasulullah yang sangat tinggi, yang sangat ditakuti, karena salah satu dari perbuatan yang menyinggung perasaan Rasulullah bisa menggugurkan nilai-nilai yang telah diraih seorang nabi pun, bahkan bisa. Apalagi kita manusia sampah, manusia tidak punya nilai, manusia yang tidak kenal diri, yang mentang-mentang ingin kembali kepada Allah, melupakan Rasulullah. Apa yang akan kita aturkan kepada Allah? Logika tidak penuh dengan ma'rifat, hatinya tidak penuh dengan hikmah, perbuatannya tidak terpancari oleh sinar Rabbani. Apa yang akan kita sampaikan kepada Allah? Bisakah sampai seseorang kepada Allah? Katakan muhal, mustahil kita sampai kepada Allah. Bagaimana tidak? Koreksi dalam sejarah, di waktu malaikat Jibril alaihi salam akan berangkat menghantarkan Rasulullah dalam sebuah undangan yang sangat tinggi dan terpuji, Muhammad harus kembali kepada asal penciptaannya, dan itu disebut dengan Isra wal Mi'raj. Di waktu sampai pada langit yang ketujuh, apa yang terjadi di waktu itu? Rasulullah berkata kepada Jibril, bagaimana engkau wahai Jibril, akankah ikut aku untuk naik ke atas? Jibril berkata, tidak, karena sesungguhnya aku akan terbakar wahai Rasulullah. Jibril akan terbakar. Lantas mengapa mereka membuang wasilah? Mengapa mereka berkata sampailah kepada Allah tanpa harus berwasilah, tanpa harus kenal kepada Muhammad dalam doa, di dalam ziarah? Mereka kemudian tidak mau berbicara tentang wali dan kewalian dan tidak mau berziarah. Mereka tahu apa dengan syirik. Kalau anda bisa membuat saya syirik hari ini, berarti anda hebat. Karena sampai sekarang saya berpegang kepada firman Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lantas dari mana syirik terjadi? Allah sendiri mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, saya yakin. Dan sampai sekarang ini pegangan saya. Kalau saya berziarah kepada Muhammad, kalau saya memuji Muhammad, saya tidak akan pernah bisa menyekutukan Allah dengan Muhammad. Kenapa? Allah sendiri berkata, la syarikalah. Lantas kenapa anda mengatakan syirik? Berarti anda memiliki sebuah anggapan Tuhan bisa ditandingi. Di waktu Tuhan bisa ditandingi, berarti teologi anda harus dipelajari lagi atau dipahami lagi dengan baik, karena sungguh anda salah di dalam mengenali sifat-sifat ketuhanan. Allah tidak sama dengan apa-apa. Allah tidak berjenis kelamin. Allah tidak memiliki bentuk. Allah tidak memiliki ukuran. Allah tidak naik dan tidak turun. Allah tidak berubah dalam satu kondisi kepada kondisi yang lain. Tuhan tidak pernah keberatan dan Tuhan tidak pernah kehabisan kekayaan. Tuhan tidak akan pernah mati. Sifat-sifat ini kami pelajari. Sifat-sifat Muhammad kami pelajari. Apakah Muhammad dengan Allah sama? Tidak. Rasulullah mengatakan, dia sesembahanku, aku utusannya. Bagaimana mungkin engkau akan menyamakan Muhammad dengan Allah, sementara Allah sendiri mengatakan la syarikalah, tidak ada sekutu pada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Muhammad ciptaan Allah. Lantas mengapa kita harus menyekutukan Muhammad dengan Allah? Dalam sebuah konteks yang anda yakini tidak pernah terjadi penyekutuan kepada Allah, bahkan dengan nama Muhammad sekalipun. Apa
apalagi cuman ziarah ke kuburan walinya Allah. Siapa yang tidak kenal mereka? Toh mereka ini menjadi walinya Allah karena ittiba kepada Rasul. Rasulullah itu ada karena diciptakan oleh Allah. Samakah walinya Allah dengan Allah? Beda. Siapa yang nyembah walinya Allah? Di sini harus Anda pelajari, jangan-jangan Anda gegabah. Belajar tauhidnya tidak masa. Bagaimana mungkin Anda akan mengatakan kaum muslimin yang mengadakan hal-hal seperti ini musyrik dan bid'ah, musyrik dan bid'ah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka Muhammad, ayo datangkan dalil-dalilnya kalau kalian orang yang benar. Setelah saya kaji dua kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang telah dikeluarkan dari negara Arab untuk membicarakan tentang syirik dan bid'ah, wallahil azim, tidak ada dalil yang kuat untuk mengatakan bid'ah kepada maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan, tidak ada, kecuali mereka melarikan kepada dalil-dalil yang tidak logis sama sekali. Apanya yang bid'ah, apanya yang syirik dan sebagainya. Maaf, kita masih belum berbicara tentang baginda Rasul seutuhnya. Kita baru berbicara tentang nahnul wasilah wa nahnul waslah ila ridwanillah. Ini saja kalau saya kupas tentang bid'ah dan syirik, Anda akan menganggap saya adalah orang-orang yang syirik. Namun saya selaku muslim, selaku mukmin yang sejati mencintai Allah sebagai sesembahan tunggal, baginda Rasulullah sebagai wasilah perantara dan waslah, para al-awliya, para wali-walinya Allah, mereka adalah perantara saya untuk menuju pada Rasulullah. Maka mereka semua berada di atas kepala saya, dan yang tertinggi adalah Allah yang tiada sekutu baginya. Hadirin, sejenak kita akan berbicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa di waktu berjuang mengenalkan tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Nabi Isa, ternyata tiba-tiba mereka ini yang diajak menyembah kepada Allah tidak lagi menyembah Allah, mereka menyembah Nabi Isa. Nabi Isa kaget. Aku sudah katakan kepadamu tidak ada Tuhan kecuali Allah, kenapa engkau menyembahku? Maka mereka berkata, wahai Nabi Isa, bagaimana aku ini tidak akan menyembah engkau, karena engkau memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Engkau sembuhkan orang buta, engkau sembuhkan orang-orang yang bisu, engkau hidupkan orang-orang yang mati, kemudian engkau lakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karenanya, apakah setelah Yusa mati kalian katakan dia manusia biasa? Ataukah Nabi Elia yang dengan terang-terangan pula menurunkan api dari langit dan menurunkan hujan? Setelah Elia mati, kenapa tidak engkau menyembah mereka? Mengapa engkau mudah mengatakan Musa manusia, Yusa manusia, Elia manusia? Bahkan aku sekarang Isa sama dengan mereka, hamba-hamba Allah. Kenapa engkau menyembah? Disinilah sebuah perjuangan tauhid yang telah bergeser di alamnya Nabi Isa sendiri di waktu Nabi Isa masih hidup. Apa yang terjadi? Nabi ini harus menyelesaikan tugasnya, yakni mengembalikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nabi Isa melakukan sebuah pembelaan. Anni akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبراص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. Sesungguhnya aku menciptakan untuk kalian dari tanah satu bongkah tanah yang dibentuk sebagaimana burung, yang kemudian aku tiupkan atasnya ruh kehidupan sehingga ia menjadi seekor burung itu atas izin Allah. Dan kemudian aku menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya, dan kemudian aku menyembuhkan orang yang sakit sopak, sakit belang, dan aku juga yang menghidupkan orang mati. Semuanya itu adalah izin Allah. Dan aku memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Yang demikian itu adalah bukti bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Hadirin, itu bentuk ketidakmampuan Bani Israel di dalam menyikapi mukjizatnya Nabi Isa. Demikian pula orang sekarang, karena kewalian-kewalian, maka mereka kemudian menafikan dan mengingkari, kemudian mereka membuat sebuah pernyataan bid'ah dan syirik.
Apakah mereka tidak mampu untuk membahas tentang kewalian dengan sebaik-baiknya? Apakah kita tidak mampu membahas tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, sehingga menziarahi kuburan Rasulullah diharamkan, mendatangi kuburan Rasulullah dianggap sesuatu yang menyesatkan dan sebagainya? Maka perlu diketahui, kita baru mengenal Islam hanya sebatas kulit, kita mengenal baginda Rasulullah hanya sebatas kulit, kita mengenali wali-walinya Allah hanya sebatas kulit, tidak ada lain. Semuanya ini harus merupakan upaya bersama untuk digali terus secara bersama. Dan ajang daripada perayaan Maulid sekarang ini adalah membongkar sedikit demi sedikit khazanah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, khazanah yang dimiliki oleh para wali-walinya Allah, dan kita berupaya untuk mencari ridhonya Allah melalui mereka-mereka yang telah mendapatkan hal itu. Himbauan saya secara pribadi dari acara Maulid yang kita adakan sekarang ini, marilah kita bersama-sama yang hadir sekarang memperkuat ukhuwah, memperkuat persatuan. Jangan kita dihancurkan oleh fitnah-fitnah yang ada. Janganlah kita diadu domba oleh orang-orang yang ada, sehingga nanti kekuatan Islam menjadi rusak, kekuatan Islam menjadi tercabik-cabik, sementara musuh-musuh Islam menginginkan kehancuran Islam. Karenanya kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali yang telah berhasil ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai figur pemersatu, sebagai figur yang mengikat tali persaudaraan, sehingga di antara kita betul-betul bersaudara atas nama kewalian, bersaudara atas nama kenabian, bersaudara atas nama ketuhanan, bersaudara atas nama Islam. Dan inilah simbol kebersamaan yang pertama kali kita cetuskan di malam ini, tidak ada lain guna untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat bersatu, semoga kita dapat menjalin tali ukhuwah yang lebih mantap dan lebih kuat, karena sesungguhnya persatuan dan persaudaraan merupakan modal yang terbesar untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya secara pribadi merasa tersentuh hati dan nurani ini atas persiapan yang dilakukan oleh semua pihak untuk membahagiakan hati Rasulullah di malam ini dalam acara Maulid. Saya mengembalikan semua kebaikan mereka kepada Allah. Semoga seluruh pihak yang mendukung acara ini, bila ia adalah hamba-hamba Allah yang masih hidup di muka bumi ini, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, akan dibuka rezekinya oleh Allah, akan diberi ketabahan menghadapi ujian oleh Allah, dan akan diberikan kecintaan yang berlipat-lipat kepada Rasulullah dan dapat diwariskan kepada anak cucu mereka. Dan apabila yang hidup menghadiahkan kepada yang mati, semoga Allah akan memberikan cahaya yang indah dalam kubur mereka. Semoga Allah memperluas wilayah kuburan mereka bersama dengan hamba-hamba Allah, pilihan-pilihan Allah dari hamba-hambanya yang saleh, dan Allah akan harumkan kuburan mereka. Dan kepada segenap pemuda-pemuda, khususnya dari kalangan Sadah Al-Alawiyin yang ada di daerah Kampung Arab ini, yang sudah menunjukkan baktinya dan menunjukkan kerjanya di malam ini dengan sempurna, semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ukhuwah, memberikan persaudaraan yang lebih kuat semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga nilai perjuangan ini akan dijadikan ibadah kelak di hadapan Allah di saat kita akan kembali kepada Allah. Demikian pula kepada segenap hadirin dan hadirat yang hadir di malam ini, semoga kita akan disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita akan tergolong orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berwasilah dan berwaslah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pula datuk-datuk kita yang telah meninggal menyaksikan kebaikan kita ini, mereka tersenyum dan berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya anak cucuku masih menghormati nabimu, karenanya ya Allah, berkahi kami atas kebaikan yang diperbuat oleh anak cucu kami, angkat derajat kami ya Allah, dan kelompokkan kami dengan hamba-hamba yang Engkau cintai. Datuk-datuk kita, sanak keluarga kita, semua yang mendahului kita, semoga dibahagiakan oleh Allah atas apa yang kita perbuat di saat sekarang ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mengingat kajian tentang Rasulullah, tentang kenabian dan tentang kewalian merupakan hal yang sangat luas yang tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Namun di malam ini saya hanya sekedar mengupas, walaupun secara asal-asalan, secara acak-acakan, namun dengan harapan semua ini membuka sebuah keinginan dan hasad untuk lebih jauh menggali nilai-nilai kenabian dan kewalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita lakukan di malam ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.